Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa, NIM C0D021022, kelas G, Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Pemungutan PPh Pasal 21 Final dan Pasal 26 bagi SPLN. Langsung saja kita masuk kepada pengertian PPh Pasal 21 Final dan PPh Pasal 26 bagi SPLN. 1. PPh Pasal 21 Final. Sesuai penjelasan Pasal 21 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Kedua, PPh Pasal 26, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia, PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Menurut ketentuan PPh Pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20%. Dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda P3B. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 26. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak berdasarkan PMK RI nomor 9 per PMK nomor 3 tahun 2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh Pasal 26, wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif PPh Pasal 26. Tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas: yang pertama, dividen; kedua, bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman; yang ketiga, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset; yang keempat, insentif yang berkaitan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan; yang kelima, hadiah dan penghargaan; yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala; yang kedelapan, premi swab dan transaksi lindung lainnya. Selanjutnya, perolehan keuntungan dari penghapusan hutang. Kemudian, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari: yang pertama, pendapatan dari penjualan aset di Indonesia; yang kedua, premi asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap atau BUT didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif PPh Pasal 21 Final.
1. Tarif pajak penghasilan final uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Yang pertama, tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang pesangon adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sama dengan 0%. Penghasilan bruto di atas 100 juta sama dengan 15%. Penghasilan bruto di atas 50 juta sama dengan 5%. Penghasilan bruto di atas 500 juta sama dengan 25%. Tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sama dengan 0%. Penghasilan bruto di atas 50 juta sama dengan 5%. Yang kedua, tarif PPh final, honorarium, dan imbalan lain yang diterima PNS atau atas bebas APBN atau APBD. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas dari APBN atau APBD dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak penghasilan final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu golongan 1 dan golongan 2. Anggota TNI dan Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunannya adalah 0%. Golongan 3, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya adalah 5%. Pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya adalah 15%. Selanjutnya, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26. Berikut adalah tabel dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26. Keterangan yang pertama, pegawai tetap, DPP-nya penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran yang dibayar pegawai dikurang PTKP. Yang kedua, penerima pensiun berkala, DPP-nya penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang PTKP. Yang ketiga, pegawai tidak tetap dengan penghasilan bulanan atau kumulatif bulanan tidak melebihi 4.500.000, DPP-nya penghasilan bruto dikurang PTKP. Yang keempat, bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan dari satu pemberi kerja, DPP-nya 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP per bulan. Yang keenam, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja harian lepas dengan upah harian mingguan satuan borongan yang secara kumulatif bulanan tidak melebihi 4.500.000 dan penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi 450.000, DPP-nya jumlah penghasilan dikurang 450.000. Yang ketujuh, bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan, DPP-nya 50% dikali penghasilan bruto. Yang kedelapan, kecuali poin nomor 1 sampai dengan 7, DPP-nya penghasilan bruto. Yang kesembilan, orang pribadi subjek pajak luar negeri, DPP-nya penghasilan bruto. Selanjutnya, keterangan dari tabel di atas. 1. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Yang kedua, biaya jabatan. Biaya jabatan sama dengan 5% dikali penghasilan bruto, maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta setahun untuk pegawai tetap, maksimal 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun untuk penerima pensiun berkala. Yang ketiga, iuran yang dibayar pegawai. Iuran yang dibayar pegawai adalah iuran yang diberikan oleh pegawai ke dana pensiun yang disahkan Menkeu atau Badan Penyelenggara Tunjangan di Hari Tua atau jaminan hari tua yang disahkan Menkeu. Pengurangan iuran juga berlaku untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berdasarkan ketentuan di bidang ketenaga kerjaan ikut serta dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP dihitung berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Besarnya PTKP adalah sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Sedangkan untuk karyawati, ketentuan PTKP adalah sebagai berikut. 54 juta untuk karyawati kawin, 54 juta ditambah 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang untuk karyawati tidak kawin,
54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 ditambah tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang untuk karyawan yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya kumulatif sebulan telah melebihi 4.500.000, ketentuan PTKP adalah sebagai berikut. PTKP dihitung untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari adalah PTKP per tahun dibagi 360 hari. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Januari 2019, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto, gaji 8 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 40.000. Premi jaminan kematian 24.000. Penghasilan bruto 8.064.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8.064.000 hasilnya 403.200. Iuran pensiun 200.000. Iuran jaminan hari tua 160.000. Pengurangannya 763.200. Penghasilan neto, penghasilan bruto 8.064.000, pengurangannya 763.200 dikurang jadi penghasilan neto sebulan 7.300.800. Penghasilan neto setahun 12 dikali 7.300.800, 87.609.600. PTKP setahunnya, PTKP wajib pajak orang pribadi 54 juta, tambahan PTKP kawin 4.500.000 ditambah PTKP setahunnya jadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun atau satuan ratusan pembulatan ke bawah 29.109.000. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 29.109.000 sama dengan Rp1.455.450. PPh pasal 21 bulan Januari 2019 Rp1.455.450 dibagi 12 hasilnya Rp121.288. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.